Dewasa ini dampak perubahan iklim sangat terasa hampir di seluruh penjuru dunia. Cuaca ekstrim dan tidak menentu ternyata membawa dampak buruk di sektor pertanian. Berbagai cara ditempuh untuk mengatasi adanya dampak perubahan iklim di sektor pertanian. Salah satunya melalui program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project atau SIMURP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Adapun pendekatan yang dilakukan melalui budidaya pertanian cerdas iklim atau Climate Smart Agriculture atau CSA. Diungkapkan oleh pelaksana teknis kegiatan SIMURP Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo, Turoso, bahwa program tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi dan intensitas penanaman serta berujung pada peningkatan pendapatan petani. Desa Kalimiru, Kecamatan Bayan kini menjadi pilot project program itu dengan meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat petani. Perbaikan sekunder kebutuhan pertanian seperti air dan juga cara pengelolaan lahan pertanian. Sementara itu, Kepala Desa Kalimiru, Agung Yuli Priyatmoko berharap agar program pertanian berkelanjutan bukan hanya bantuan sesaat. Dengan menekankan teknologi, pupuk organik, pertanian air berselang, dan penggunaan APH Agensi Pengendali Hayati dan Pertanian Ramah Lingkungan, diharapkan bisa membuat sektor pertanian lebih baik di masa mendatang. Program seperti ini tanggapan dari desa ini seperti apa, Pak? Ya, desa sebenarnya sangat mendukung terkait dengan proyek dari SIMURP ini. Tentunya ini adalah bagian dari pemberdayaan petani yang harapan kami adalah petani itu nanti berkelanjutan. Jadi yang diharapkan bukan hanya bantuannya berupa bibit dan yang lain, tetapi nanti adalah ilmu supaya ke depan kita bisa pertanian secara berkelanjutan. Adapun luas lahan pertanian di Desa Kalimiru seluas 748 hektar. Luas lahan yang ikut program dikelola oleh 2 kelompok tani, yaitu kelompok Sehati seluas 1 hektar dan kelompok Tani Muda Maju Makmur seluas 1 hektar. Ya, Pak, tanggapannya dengan program ini sebagai petani ini hasilnya gimana, Pak? Menurut kami istilahnya kan daripada yang dulu sebelum ada desa, ini ada peningkatan sedikit dengan biaya produksi yang cukup bisa ditekan daripada tadinya yang biasa kita tani manual dulu, kemudian ini ya biayanya lebih besar. Untuk hasilnya, Pak? Hasilnya lebih meningkat ini. Lebih meningkat ya. Tadi udah diarahkan di yang biasa cuma 2, sekian per kita ubin. Sekarang ada perbedaan 2 sampai 3. Kurang lebih 1 sampai 2 kilo. Iya, Pak. Dengan adanya program CSR ini varietas tunggal kelihatannya tepat untuk Kecamatan Bayan, terutama daerah yang kurang air, karena airnya kan ini bisa tanam di lahan yang basah maupun lahan yang kering, dan irigasi yang tidak menentu airnya. Ini sangat cocok sekali. Mudah-mudahan dalam hasil nanti ini bisa kita harapkan untuk hasil kelihatannya lebih baik. Kemarin kita lihat di desa yang lain, ini rata-rata dalam 1 ubinan ini 4 kilo. Ya, Pak, untuk Kecamatan Bayan sendiri ini, Pak, nantinya ini seperti apa sih, Pak, dan harapan kedepannya untuk keseluruhan? Untuk keseluruhan, kalau yang sementara ini kita dapat demplot 24. Di 24 ini tersebar di beberapa desa dan 1 kelurahan. Mudah-mudahan untuk tahun mendatang ini bisa ditiru. Artinya dalam 1 area ini untuk 5 orang. Untuk tahun besoknya mungkin ditambah 5 orang, sehingga akan berkembang. Dengan harapannya semua bisa meniru dan latihan di lapangan bisa sesuai karena langsung praktek. Dan ekonominya jelas untuk meningkat ya, Pak? Ya, meningkat karena kita tidak membutuhkan bahan-bahan kimia, termasuk pupuk kimia maupun obat-obatan yang lain. Siap, oke. Dari Bayan, Mahisti Andi Sanjaya, Bagelen Channel melaporkan.